SD Yasporbi 3. Salam Yasporbi. Video kali ini adalah cuplikan segudang prestasi oleh siswi SD Yasporbi 3, yakni kakak beradik, baik secara nasional maupun internasional, yakni Lakwina dan Ania. Next we have Lakwina Nayandra Anadinta from SD Yasporbi 3 Pasar Minggu. Yuk ikuti kisah selengkapnya hanya di channel SD Yasporbi 3. Hampir 1 tahun pembelajaran sekolah dilakukan secara online. Akan tetapi, pandemi bukanlah satu faktor yang menyebabkan dua siswi kakak beradik ini surut akan prestasi. Yuk kenal lebih jauh dengan mereka. Hai semuanya, perkenalkan, kami adalah kakak beradik. Kami berdua sekolah di SD Yasporbi 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nama saya Lakwina Nayandra Anadinta. Saya siswi kelas 5 SD. Nama saya Nathania Leandra Nadinta. Saya siswi dari kelas 4. Hobi saya yaitu menyanyi, menari, menggambar, menonton film, bikin arts and craft, sama tulis handlettering. Nah, itu hobi kakakku. Kalau aku suka bermain tenis, menari, dan juga suka bermain bersama kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Intan Hanafi. Saya bekerja di Bank Indonesia. Saya adalah ayah dari Lakwina Nayandra Anadinta dan Nathania Leandra Anadinta. Saya ibu dari Lakwina Nayandra Anadinta dan Nathania Leandra Anadinta. Nama saya Irna. Kami berasal dari Jawa Timur. Suami saya dari Surabaya, kemudian saya dari Kota Malang. Jadi kami di sini dalam rangka mengikuti ayahnya Lakwina dan Nathania bekerja di Bank Indonesia, dan kita semua pindah ke Jakarta. Allah menitipkan Lakwina dan Nathania kepada kami. Tentu saja kami merasa sangat bahagia. Kami merasa sangat senang. Mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, tumbuh menjadi anak-anak yang ceria, tumbuh menjadi anak-anak yang patuh kepada kedua orang tuanya. Meskipun mereka bukan malaikat, tapi bagi kami, mereka itu sudah banyak memberi kami kebahagiaan. Ya, banyak sekali prestasi yang telah dilakukan kedua putri kami yang sangat membanggakan. Pandangan kami terhadap SD Yasporbi 3 tentu saja baik, karena sejak awal ayahnya ditugaskan di Jakarta. Kami memang bersepakat untuk menyekolahkan mereka di TK Yasporbi Pasar Minggu, kemudian setelah itu lanjut di SD Yasporbi 3 Pasar Minggu. Selain dekat dengan lokasi rumah kami, SD Yasporbi 3 juga mempunyai program yang cocok dan sejalan dengan apa yang kami harapkan. Semuanya itu merata, semuanya itu seimbang menurut saya. Tidak hanya diajarkan tentang bagaimana belajar dengan baik atau bagaimana mendapatkan pelajaran dengan baik, tapi juga diajarkan bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana mereka bisa bersikap kepada teman-temannya, kepada gurunya, bahkan kepada orang tuanya di rumah. Ya, kami berharap sampai nanti kelulusan SD Yasporbi 3 bisa memberikan hasil yang terbaik untuk putri-putri kami, sehingga mereka bisa melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Selain proses belajar mengajar, SD Yasporbi 3 juga mempunyai banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Kebetulan anak-anak saya sangat aktif mengikuti keduanya, dan mereka juga sangat enjoy mengikuti keduanya. Awal-awal Lakwina ikut lomba, adiknya masih belum ikutan. Dia hanya sebatas ngantar kakaknya saja ikut lomba, nemani saja, menungguin kakaknya. Dia nggak ikut lomba. Nah, dari situ saya berpikir, apa nggak sebaiknya
adiknya saya beri kesempatan yang sama. Kemudian suatu hari saya berkata sama Ania, Dek, mau nggak ikut lomba kayak kakak? Ternyata responnya bagus. Nah, Tania mau, bahkan dia kayak kepengen tahu gimana rasanya. Nah, dari situ kami makin semangat ya Pak ya. Akhirnya dari situ ya dengan segala kelebihan dan kekurangan kami mencoba mencari lomba-lomba yang cocok untuk mereka ikuti. Selain mengikuti lomba-lomba yang ditunjuk oleh sekolahan seperti matematika atau sains atau bahasa Inggris, Lakwina juga mencari kegiatan yang lain. Dia saat itu sangat interest dengan dance dan gimnastik. Dari situ kami mencoba mencari kegiatan untuk dia. Dan ternyata hasilnya juga sama. Saat itu tempat dia latihan dance juga sering mengikutkan dia lomba, dan ternyata hasilnya juga cukup membanggakan kami. Dia meraih beberapa prestasi di situ. Tak lama kemudian kami dipindah lagi ke Jakarta. Kami hanya sebentar di sana. Nah, pada saat pindah kembali ke Jakarta, kami mencoba mencari ulang tempat-tempat di mana anak-anak kami bisa tetap berlatih. Beberapa tahun yang lalu, saya ingat bahwa saya sudah dipindahkan ke Palembang bersama keluarga. Tapi di sana saya ingat bahwa Lakwina ditunjuk untuk mengikuti lomba internasional dan hasilnya benar-benar memuaskan. Di situ saya berpikir bahwa ternyata punya suatu hal yang harus dikembangkan. Nah, sekarang kalau tentang Natania, adiknya, belum lama ini ikut lomba bersama kakaknya. Ternyata juga mempunyai bakat dan potensi yang cukup bikin kita surprise ya Pak. Tuh. Yang pertama itu misalnya lomba storytelling, dia ikut beberapa kali dan dia juga menang. Natania ini suka sekali bikin cerita yang menarik. Kemudian selain itu Natania juga ikut kakaknya lomba matematika dan beberapa kali juga mendapatkan medali baik nasional maupun internasional. Hal itu juga cukup bikin kami surprise. Kemudian ada lagi lomba bikin animasi pivot. Ini juga kegemaran barunya dia yang saya sama sekali nggak paham tentang animasi. Saya juga nggak nyangka, oh ternyata dia punya itu minat sama animasi. Nah, terima kasih untuk guru TIK-nya sudah membuat dia menemukan minat yang baru, yaitu animasi. Lalu ditanya mengenai prestasi selama pandemi. Jujur aja, kami kemarin sudah menunda sekitar ada tiga lomba kancah internasional yang kami tunda waktu itu, yaitu ke Hong Kong, Australia, sama satu lagi ke mana ya Nek? Singapura ya mungkin, lupa. Nah, kenapa? Karena kondisi tidak memungkinkan dan kami memilih untuk mencari aman. Sebenarnya waktu itu masih awal tahun dan masih diperbolehkan untuk pergi ke luar negeri. Namun kami memutuskan untuk tidak mengambil resiko. Jadi kami memilih untuk ya sudah kita putuskan di hit round saja. Jadi kita tidak mengikuti final roundnya. Namun alhamdulillah SDS Korbi 3 ini aktif sekali membuat lomba di sekolahan. Ini salah satu supporter terbesar dalam menyemangati anak-anak selama lomba di sekolah. Perkembangan semangat belajar mereka, alhamdulillah, mulai dari TK sampai dengan SD kelas 4 dan 5, saya tidak mengalami banyak kesulitan untuk mendidik mereka dalam hal belajar. Namun jujur saja, karena pandemi ini merupakan tantangan tersendiri untuk kami, karena otomatis lingkungan belajar mereka berubah. Yang tadinya di sekolah bertemu dengan teman-teman, bersosialisasi,
bertemu langsung dengan guru, dididik oleh guru langsung di kelas, mungkin terasa lebih disiplin ya dan menyenangkan. Namun karena di rumah ya otomatis dengan kondisi yang seadanya, meskipun saya alhamdulillah ada 24 jam untuk mereka, untuk mendampingi mereka, untuk menyiapkan apapun yang mereka butuhkan, namun tidak dapat dipungkiri kalau semangatnya mereka selama pandemi ini sedikit banyak ya pasti berpengaruh. Ya, ini merupakan tugas kami, PR kami sebagai orang tua untuk bisa terus menyemangati mengenai prestasi apa saja yang pernah mereka raih, baik Lakwina maupun Natania. Masya Allah, banyak ya Pak? Sangat banyak, luar biasa. Banyak. Jadi, caraku untuk mengatur waktu antara belajar sama latihan itu biasanya aku pulang sekolah, kerjain dulu tugas-tugasku biar cepet selesai. Nanti kalau udah selesai, aku bisa ngelakuin kegiatan-kegiatan lainnya dengan tenang. Kalau cara aku mengatur waktu belajar dan latihan itu, pulang sekolah, aku langsung cicil tugas-tugasku. Terus kalau aku capek, aku makan dulu atau istirahat dulu. Dan sebagai selingan, aku juga melakukan kegiatan yang aku suka, seperti main piano, latihan dance, dan bernyanyi bersama kakak. Terus kalau misalnya aku sama adik lagi ikutan lomba, kita biasanya tuh latihannya tuh dari beberapa hari sebelumnya. Jadi latihannya tuh lebih lama, lebih sering, dan lebih serius, biar nanti hasil lombanya tuh baik. Hal yang membuat aku terus semangat untuk meraih prestasi itu karena kalau misalnya kita menang lomba, itu rasanya tuh bangga banget sama diri kita. Iya, kayak memuaskan, Sangat buat memuaskan. kita bahagia. Dan selain itu, kalau kita ikut lomba, kita juga bisa dapat teman baru, pengalaman baru, dan ilmu baru. Pokoknya banyak deh yang bisa didapetin kalau kita ikut lomba. Nah, terus kalau misalnya kita menang lomba, mama sama papa itu sering banget kasih surprise buat kita. Jadi untuk membayar kerja keras kita. Dan juga mamaku sering ngasih aku pesan, yaitu kalau kita harus bersungguh-sungguh dalam berusaha, supaya kerja keras kita itu ada hasilnya dan tidak sia-sia. Jadi sekarang ini masa liburan anak-anak. Jujur aja kami memang tidak merencanakan untuk pergi kemana-mana, hanya di rumah saja. Meskipun keinginan itu ada, namun demi kebaikan bersama, kita harus pandai-pandai menyimpan keinginan untuk pulang kampung atau liburan atau jalan-jalan. Namun saya memutuskan untuk mencari kegiatan untuk mereka selama di rumah. Seperti yang saya ceritakan tadi, Lakwina sedang mengikuti workshop vokal dan adiknya sedang mengikuti workshop tari. Nah, kenapa kok saya memutuskan untuk mengikutkan mereka beberapa kegiatan ini? Supaya mereka bisa tetap menyalurkan minat dan bakatnya, dan mereka bisa tetap punya kegiatan yang positif. Karena seperti yang kita tahu, selama di rumah pasti anak-anak itu kalau nggak TV ya gadget kan mainannya. Nah, dari situ saya mikir, kalau memang mereka pegang gadget, kenapa nggak dibikin lebih bermanfaat? Jadi ya sudah, saya carikan kegiatan untuk mereka. Naya dan Hanya, pesan saya, ingat selalu melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Selalu mengucapkan Alhamdulillah apabila memang ada yang engkau dapatkan dari Allah. Dan selalu membacakan doa bagi kami semua. Berdoa supaya kita semua akan selalu sehat dan dapat mencapai semua apa yang kita cita-citakan. Semoga Naya dan Anya benar-benar dapat mencapai cita-citanya, berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Dan yang paling penting adalah selalu menyayangi kami ya. Apanya dan Ama.
Naya dan Anya, anak-anakku, tetap semangat ya. Mama tahu memang nggak mudah menghadapi situasi pandemi ini. Kita harus stay di rumah. Mama sama Papa kasih apresiasi yang tinggi. Kalian sudah sangat bersabar selama kurang lebih 10 bulan kita di rumah aja, bener-bener di rumah aja. Kalian tetap bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Dan Mama harap adik dan kakak bisa terus semangat, bisa terus saling memotivasi. Kalian juga harus saling menyayangi ya, saling menjaga. Mama harap meskipun suasana pandemi seperti ini nggak meluruhkan semangat kalian, karena insya Allah masa depan masih begitu panjang untuk diraih. Jadi kita sama-sama harus berusaha sebaik mungkin untuk mencapai satu persatu. Naya dan Ania harus tahu, harus tetap rajin belajar, harus tetap rajin ibadah juga. Patuhi nasihat mama papa, patuhi nasihat guru-gurumu di sekolah, dan sayangi teman-temanmu. Mungkin sekarang belum bisa ketemu sama guru dan teman-teman, tapi insya Allah nanti kalau kondisi sudah membaik, kalian bisa sekolah seperti biasa lagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, karena sudah memberiku dan kakakku banyak kesempatan untuk mengikuti banyak lomba. Terima kasih juga untuk Mama dan Papa yang selalu membantuku setiap mau ikut lomba. Terima kasih juga udah selalu menyemangatiku agar tetap semangat. Terima kasih guruku SD Skorbi 3 Pasar Minggu, karena sudah mengajariku banyak ilmu yang berharga dan bermanfaat untuk masa depanku. Terima kasih SDS Skorbi 3 karena sudah membantu menyalurkan bakat dan juga minatku. Terima kasih.